Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi ke my YouTube channel, YouTube yang membahas tentang dunia pertanian. Terutama pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai tentang dunia pertanian mengenai budidaya tanaman kangkung. Oke kawan-kawan, sebelum masuk ke pembahasannya, kawan-kawan bisa dukung channel ini nanti setelah nonton dengan tekan tombol subscribe-nya dan memberi saran komentar di kolom komentar untuk mendukung dan membangun channel ini. Oke kawan-kawan, langsung masuk ke pembahasannya. Jadi kawan-kawan, saya sudah berada di lahan persawahan. Kawan-kawan bisa melihat ini kondisi lahan kami yang belum beberapa waktu yang lalu bedengan yang sana itu sudah saya panen, sini panen. Nah, jumlahnya kurang lebih 5 bedengan itu kami panen dan dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Jadi tidak barengan tapi berbeda-beda. Nah, jadi dalam pemanenan ini kita pastinya memperoleh hasil dari budidaya yang kita lakukan kawan-kawan. Nah, setiap bedengan ini biasanya hasilnya itu kisaran antara 60 ikat ya, 60 ikat hingga 80 ikat kawan-kawan, semacam ini satu bedengan ini. Nah, kalau yang bedengan sini itu kurang lebih 60 ikat kawan-kawan. Ini kondisinya sudah saya tanami ulang benih kangkung dan ini sudah mulai tumbuh ya kawan-kawan, semacam itu. Dan nanti sore kita panen di bagian sana untuk memperoleh hasil dari budidaya tanaman kangkung. Jadi kawan-kawan, dalam budidaya tanaman kangkung ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari tanaman kangkung itu sendiri kawan-kawan. Jadi faktor yang pertama, faktor dalam budidaya kangkung ini yang mempengaruhi hasil itu dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Lalu kita masuk ke faktor internal terlebih dahulu. Jadi faktor internal dalam budidaya kangkung ini itu dipengaruhi oleh genetik yang dibawa oleh benih yang dibudidayakan. Benih kangkung itu jadi gini kawan, benih kangkung itu memiliki genetik pada tanaman kangkung yang memiliki genetik tersendiri, maksudnya memiliki genetik tersendiri pada tanaman kangkung yang itu sangat berpengaruh terhadap hasil dari budidaya tanaman kangkung. Nah, genetik itu akan membawa fenotipe atau bentuk fisik dari tanaman kangkung itu yang nantinya akan berpengaruh pada hasil dari tanaman tersebut, seperti bentuk daunnya kecil-kecil, batangnya tinggi-tinggi, atau diameter batangnya kecil. Nah, semacam itulah pengaruh dari genetik tanaman kangkung yang dilihat melalui fenotipe dari tanaman kangkung. Jadi biasanya genetik tersebut itu memiliki kualitas yang sudah teruji. Setiap benih yang diperjualbelikan untuk dibudidayakan oleh para petani semacam itu. Jadi kawan-kawan tidak usah memikirkan genetiknya harus gimana. Yang jelas kawan-kawan, yang penting membeli, jika ingin membeli benih yang berkualitas, yang sesuai dengan keinginan pasar. Bentuk fisiknya itu sesuai keinginan pasar, atau istilahnya fenotipe tanaman itu sesuai lah dengan keinginan pasar, semacam itu. Lalu faktor yang kedua adalah faktor faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini dipengaruhi oleh beberapa macam, seperti cuaca, iklim. Nah, cuaca iklim itu sendiri kan ada beberapa unsur yang mempengaruhinya, seperti ketinggian tempat, kelembapan, suhu, pencahayaan, lalu
masih ada musim, pada waktu musim penghujan atau apa, itulah yang mempengaruhi kondisi dari tanaman kangkung yang kita budidayakan. Jadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi tanaman kangkung itu salah satunya mengenai klimatologi dari kondisi lingkungan yang digunakan untuk budidaya tanaman kangkung. Nah, tanaman kangkung ini biasanya itu paling bagus itu budidayanya pada musim kemarau. Karena pada musim kemarau itu pencahayaannya bisa maksimal, lalu kondisinya tanaman kangkung itu tidak terhantam oleh air hujan, sehingga pertumbuhannya bisa maksimal. Dan biasanya pada musim kemarau itu panen raya tanaman kangkung, dengan catatan kondisi airnya di lahan tersebut tersedia ya, itu bisa panen raya karena yaitu jarang terkena hantaman air hujan semacam itu salah satu faktor eksternal yang juga mempengaruhi dari budidaya tanaman kangkung semacam itu. Yang jelas faktor eksternal paling pertama kali yang menurut kami banyak mempengaruhi yaitu mengenai tentang kondisi lingkungan berupa iklimnya, cuacanya, suhu, kelembapan, ketinggian, dan lain sebagainya. Itu faktor eksternal yang pertama kali menurut saya sangat berpengaruh. Lalu faktor eksternal yang kedua yang sangat berpengaruh juga pada budidaya tanaman kangkung terhadap hasil budidaya tanaman kangkung itu sendiri, yaitu mengenai tentang ini kawan-kawan, teknik dalam budidayanya, seperti teknik penanamannya, lalu teknik pemupukannya, teknik perawatannya. Itu juga berpengaruh kawan-kawan terhadap hasil dari budidaya tanaman kangkung itu sendiri semacam itu. Nah, pemupukan itu juga paling banyak berpengaruhnya terhadap pertumbuhan dari tanaman kangkung, karena pemupukan itu kalau jika sesuai dosisnya, sesuai waktunya, kondisi lingkungannya, tempatnya lah semacam itu, nanti menghasilkan tanaman-tanaman kangkung yang nantinya pertumbuhannya bisa maksimal dengan efisien dan efektifnya pupuk yang digunakan semacam itu. Begitu pula perawatan kawan-kawan, seperti penyiraman. Ini tanaman kangkung perawatannya itu sangat membutuhkan banyak air. Jika kawan-kawan dalam artian kondisi kering, tanahnya kekurangan air dan tidak disiram, biasanya memiliki efek terhadap tanaman kangkung itu, memiliki pertumbuhan yang cukup lambat kawan-kawan, karena tanaman kangkung itu dalam menyerap unsur hara tidak bisa maksimal. Karena kita tahu bahwasanya tanaman itu menyerap unsur hara dalam kondisi atau dalam bentuk cair gitu kawan-kawan semacam itu. Otomatis kalau seperti tanaman kangkung ini harus kita sirami dengan menggunakan air secukupnya kawan-kawan, dalam artian tanah itu basah dan tidak kekurangan air pada kondisi yang terkena sinar matahari secara terus-menerus semacam itu. Nah, itulah beberapa faktor yang bisa kami sampaikan. Yang jelas pada budidaya tanaman kangkung ini faktornya dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu kebanyakan berasal dari genetik benih itu sendiri, yang nantinya bisa dilihat melalui fenotipe atau bentuk fisik dari tanaman itu sendiri. Lalu faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan yang berupa cuaca, iklim, suhu, kelembapan, ketinggian, dan lain sebagainya, atau klimatologi dari tanaman itu sendiri, dan teknik yang digunakan dalam budidaya itu sendiri kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan.
Jika ada kekurangan, kesalahan maupun tutur kata yang tidak pas dan tidak sesuai, mohon maaf. Dan yang jelas pada video kali ini kawan-kawan bisa mengambil sisi positifnya. Semoga kawan-kawan bisa membudidayakan tanaman kangkung dengan memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari tanaman kangkung itu sendiri. Oke kawan-kawan, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.